Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk materi psychrometrics. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan praktik ya. Kita akan praktik untuk membahas bagaimana caranya untuk membaca chart atau diagram psychrometric ini. Nah, di situ sudah terpampang ya teman-teman. Nanti bisa juga buka di bukunya masing-masing pada buku Introduction to Food Engineering karyanya Pak R. Paulsing, itu pada appendix A5 ya. Di bagian belakang itu nanti teman-teman bisa lihat sendiri atau mungkin googling juga bisa gitu ya. Nah, ini yang saya ambil adalah dari buku Introduction to Food Engineering. Memang agak sedikit pudar mungkin ya angka-angkanya, tapi semoga masih bisa terbaca. Nah, ini yang tadi saya sebelum pada video sebelumnya sudah saya sedikit singgung begitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat saya pakai ya. Pada dry bulb ya, dry bulb temperature ini dia akan skalanya itu ke arah kanan ya, skalanya ke arah kanan. Jadi ada dari minus 10, minus 5 sampai dengan berapa ini? 45, 50, berarti ini 55 ya, ini 50. Oke. Nah, untuk dry bulb temperature atau suhu udara kering, ini nanti membacanya itu untuk garis-garis yang ke arah vertikal ya, ke arah vertikal sana. Ya, yang ke arah vertikal. Jadi misalkan ini 35, nah 35 itu kan berarti garisnya ini tarik ke atas. Nah, begitu ya. 30 juga seperti itu. Nah, seperti itu. Itu untuk yang dry bulb ya. Dry bulb. Kemudian kita lihat untuk properti yang lain. Di sini ada wet bulb ya. Wet bulb itu adalah suhu udara basah ya, suhu udara basah. Nah, wet bulb ini dia gambarkan di sketch dari garis yang melengkung ini pada yang permukaan ini ya. Nah, ini adalah wet bulb. Nah, skalanya ada yang ini ya, minus 5, 0, 5, 10, 15, 5, berapa ini? 20, 25, dan 30. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita diminta untuk mencari wet bulb gitu ya, atau diketahui wet bulb, maka kita bisa ambil dari garis-garis yang diagonal ini. Ya, ini untuk wet bulb. Kemudian selanjutnya properti yang lain di sini ada moisture content ya, moisture content atau di sini relative humidity. Nah, jadi moisture MC atau moisture content itu sama dengan RH ya, relative humidity. Nah, RH atau moisture content itu dia arahnya ke skalanya ke arah atas ya, skalanya ke atas. Jadi ini di sini ada skala 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 33 ya. Sehingga kalau skalanya di sebelah kanan, maka garisnya nanti yang akan kita tarik itu ke sebelah kiri. Nah, ini. Misalkan RH-nya di sini 10. Nah, berarti ini. Ya. Terus ke sana nanti cari dipertemukan dengan properti yang lain. RH-nya 20. Oh, segini. Oke. Terusnya. Nah, itu untuk RH ya. Selanjutnya ada lagi di sini yang di dalam diagram yang agak ruwet ini ada sorry. Ada sedikit kesalahan. MC atau moisture content ini tadi kan saya bilang RH ya, bukan RH, itu namanya humidity ratio, HR ya, humidity ratio, kelembaban rasio kelembaban ya, moisture content ya. Kalau RH, nah ini RH itu yang ada di dalam sini. Ini RH. RH itu dia adalah garis-garis yang melengkung di dalam. Kalau yang wet bulb tadi melengkungnya hanya di luar ya. Kalau yang RH ini yang melengkung ke yang di dalam ini. Nah, dan seterusnya.
ini juga, dan seterusnya. Ini juga. Nah, ini adalah RH. Nah, RH itu dia nilainya per garis yang melengkung itu ada dari mulai 10%, 20, 30, 40 sampai dengan ini berapa nih, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, 90% RH-nya. Jadi ini garis-garis melengkung ini menandakan RH, ya. Begitu teman-teman. Ini dihapus aja. Terus ada lagi enggak? Ada lagi yang masih terlewat? Weight bulb udah. Ini entalpi. Oke, ini entalpi. Ini entalpi. Ini adalah garis yang seperti garisan ini ya, seperti penggaris. Skalanya ada di sini, dan nanti garisnya yang sesuai dengan skala ini ya. Jadi misalkan entalpinya itu 45 ya di sini. Ini berarti 40. Ini 45 ya. Ini 70. Berarti di tengah-tengahnya. 75 juga. Dan seterusnya. Ini berapa ini? Ini 90 pas ada garisnya. Oke, itu untuk entalpi. Selanjutnya ada lagi. Saya pikir itu sih yang paling penting ya. Oke, kita coba untuk membaca ya. Misalkan ada soal seperti begini. The barometer for atmospheric air reads. Jadi barometer itu membaca bahwa tekanan udaranya 760 mm Hg. 760 mm Hg itu sama dengan 1 atm ya. Jadi 1 atm itu kan sama dengan 760 mm Hg atau 76 cm Hg atau 101,325 kilo Pascal. Jadi nanti kalau misalkan di soal itu menyatakan mau pakai satuan ATM atau pakai hidrogerum atau pakai Pascal, nah ini angka-angkanya yang konversi samanya. Konversinya seperti ini. Jadi ibaratnya sama 1 ATM. Nah, artinya berarti 1 ATM, kalau tekanan udaranya 1 ATM berarti kita bisa gunakan psychrometric chart gitu kan. Nah, dry bulb temperaturnya itu 30 derajat Celcius dan wet bulbnya 20. Kita diminta untuk mencari RH, kemudian HR, dan dew point. Dew point temperature atau dew point temperature itu sama dengan wet bulb ya. Oke. Wet bulb. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan dulu di manakah dry bulb temperature 30 derajat Celcius. Dry bulb temperatur 30 derajat Celcius berarti ada di sini. Ya. Dry bulb temperatur 30 derajat Celcius berarti nanti yang akan kita cari itu adalah berarti semua titik yang akan berpotongan dengan si 30 derajat Celcius ini. Ya. Garisnya ke situ. Kemudian yang kita selanjutnya adalah wet bulb. Ya, wet bulb temperaturnya 20 derajat Celcius. Wet bulb temperaturnya 20 derajat Celcius berarti ada di sini. Ya. Kalau kita tarik garis, ya, nah berarti ketemunya di sini ya. Oke. Ketemunya nanti titik-titik yang ada di sini. Atau saya kasih warna lain deh. Ya. Nah, ini ya. Titiknya nanti yang ada di situ. Oke, berarti yang ditanyakan yang pertama adalah RH.
RH ini berarti yang melengkung ya, yang melengkung. Oke, yang melengkung. RH-nya berarti di sini ketemunya yang ada di titik ini ya, Dek ya. Berarti ini, oh ini berarti yang ada di sini adalah titik yang searah dengan RH berapa ini? 40%. Ya, berarti RH-nya 40%. Selanjutnya apa tadi? HR atau moisture content. Moisture content itu berarti yang ke arah kanan ya, yang horizontally. Jadi titik yang merupakan perpotongan ini ya. Ini kalau ditarik garis ke sana ya. Ini kisarannya ini karena apa terlalu kecil ya diagramnya. Kisarannya RH-nya yaitu HR-nya humidity ratio-nya atau moisture content-nya itu 11 ya, 11 gram per kilogram dry air. Ini 11. Nah, terus wet bulb dan dew point itu sebenarnya sama ya. Wet bulb dan dew point itu sama. Jadi kalau kita baca di sini dia sebenarnya apa namanya, Dek? Soalnya agak sedikit mengecoh ya. Karena kita kan mungkin dikira wet bulb dew point temperaturnya mana, padahal di diagram nggak ada gitu kan. Nah, sedangkan wet bulb sama dew point temperatur itu sama, artinya berarti dew point temperaturnya juga sama, yaitu 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius. Oke, paham ya? Jadi yang penting kita menentukan titiknya ini dulu ya. Kita menentukan titik ini dulu, gimana nanti kemudian baru ditarik-tarik garis sesuai dengan properti masing-masing. Oke, selanjutnya ya, kita sudah paham ya. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita coba untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini barometric atmosfer itu 1 atm, oke. Sorry. 1 atm. Dry bulb temperaturnya 30 derajat Celcius, wet bulbnya 20. Wet bulb sama dry bulb. Kebetulan kok sama ya. 30 dan jangan-jangan ini saya ngambil soalnya sama, relative humidity. Oh, sebentar. Ini soalnya ternyata sama. Saya ganti dulu. Oke, ini sudah saya ganti soalnya. Ya, soalnya adalah the humidity ratio of moist air ya. Moist air at atmospheric pressure berarti 1 atm and at 27 derajat Celcius is 0,015 kg uap air per kilogram udara kering. Determine atau tentukan the partial pressure of water vapor, berarti ini adalah TW ya, kemudian RH relative humidity, dan dew point berarti wet bulb. Nah, untuk TW itu dia tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berdiri sendiri. Nanti teman-teman lihat pada partial pressure TW itu nanti yang dibutuhkan apa ya, yang dibutuhkan untuk mencari TW itu apa begitu ya. Tapi kalau RH dan wet bulb itu kita bisa tentukan sendiri. Oke. Oh, ini pressure ya. Saya kira tadi temperature. Sorry, ini berarti PW bukan TW. Ini PW, partial pressure. Tadi saya bacanya temperature. Oke ya, berarti untuk menentukan PW, teman-teman bisa ingat ya, masih ingat untuk hukum Gibbs-Dalton ya, atau hukum Dalton kan PW ya. PW itu kan merupakan PB dikurangi PA ya kan. Itu kan partial pressure itu kan berarti sebagian, maka kalau sebagian berarti dia merupakan bagian dari yang lain kan. Berarti PW itu sebenarnya PB min PA ya kan. Jadi tekanan barometrik dikurangi dengan tekanan parsial dari udara. Nah, tapi karena kedua hal ini tidak dapat berdiri sendiri juga,
maka kita harus hubungkan dengan properti yang lain. Nah, yang berhubungan dengan tekanan ya, ini adalah W atau humidity ratio. Humidity ratio itu sama dengan MC ya, atau moisture content, kadar air. Oke ya, berarti yang perlu kita cari dulu adalah W-nya atau humidity ratio. Kita cari di dalam diagram ya, sebentar kita cari dulu yang diketahui tadi at 27 derajat Celcius. Nah, at 27 derajat Celcius ini adalah apa, Dek? Suhu pada udara kering. Nah, tadinya suhu udara kering itu kan suhu yang ada pada tekanan barometrik atau tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer ya tekanan yang ada di udara ini. Maka dia sebenarnya masuknya ke suhu udara kering. Ya, suhu udara kering atau dry bulb ya. Dry bulb temperature. Nah, oh ya, soal ini sebenarnya teman-teman, soal ini saya ambil dari latihan yang ada pada buku ya. Jadi ini bukan contoh tidak ada di contoh soal buku. Jadi kita masuk ke problems itu ya. Nah, di problems itu nggak ada kunci jawabannya. Nah, ini kita bahas di sini. Jadi yang 27 derajat Celcius ya, itu adalah dry bulb temperature. Kemudian 0,015 itu adalah humidity ratio. Ya, humidity ratio. Oke, kemudian ternyata di sini W yang tadi kita ingin cari itu ternyata sudah diketahui di sini. Nah, nilainya 0,015. Oke. Nah, humidity ratio yang mempunyai hubungan dengan tekanan parsial itu kan humidity ratio yang dia pada kondisi gas ideal ya. Jadi kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di rumus 914 ya, halaman 576, di mana W itu dirumuskan sebagai 0,622 ya dikali PW min PB min PW ya kan, sehingga nanti PW-nya kan yang akan kita cari ya kan. Nah, W-nya itu kan berarti 0,015 sama dengan 0,622 PW ya dibagi PB-nya kan 1, tekanan barometriknya 1 atm ya, 1 min PW. Nah, kemudian kita cari nih, ya kan, 0,015 dikali 1 min PW sama dengan 0,622 PW ya kan. Berarti ini 0,015 dikurangi 0,015 PW sama dengan 0,622 PW. 0,015 sama dengan 0,622 ditambah 0,015 PW. Jadi PW-nya berapa nih? Nah, ini 0,622 berarti 0,637 PW. Berarti PW-nya kita cari di kalkulator. Sebentar, di kalkulator, mana kalkulator saya? 0,015 dibagi 0,637, ketemunya 0,015 ya, ketemunya berarti PW-nya 0,024 ya, 0,024. Ini PW, satuannya ATM berarti ya. Tadi karena kita pakainya di sini 1 kan, 1 ATM, maka ini 0,024 ATM. PW-nya sudah ketemu sekian.
Oke, kemudian kita mencari RH dan wet bulb. RH dan wet bulb itu kita cari menggunakan chart ya, menggunakan psychrometric chart. Oke, ini dry bulbnya 27. Apakah nanti kebaca, saya juga nggak tahu. Ini sama HR-nya 0,015 HR kilogram water per kilogram air ya. 0,015 sama 27. Dry bulbnya 27, itu berarti ada di sekitar ini ya. Ini kan 25 nih. Ini kan 25, 26, 27. Nah, ini 27 di sini. Ya, 27 di sini, nanti kita tarik garis ke atas. Oke. Selanjutnya yang tadi diketahui lagi apa? HR ya. HR-nya 0,015. Wah, kebaca nggak ini ya? Oh, bisa sih. Nggak bisa. 0,015 tuh ada di sini. 0,01-an gitu. Ini kan 0, ini kan 0, ini kan 1 ya. Ya, HR kan ini kan, HR kan sama dengan MC. Moisture content ya. Nah, ini 0,015 nggak kebaca nih. Ini satuannya sama kan kilogram. Sorry, ini berapa sih? Oh, ini gram ya. Kalau dia pakainya gram per kilogram. Berarti kalau ini tadi kilogram, yang ini tadi kilogram, berarti dia 1, 1, 2, 3, 4, 15 nih ya. Berarti kalau ke gram kita konversi 0,015 kilogram per kilogram menjadi gram, berarti dikalikan 1000, berarti 15 gram per kilogram. Nah, 15 gram per kilogram bisa kita baca di sini. 15 berarti ada di 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, ini 15. HR-nya 15, kita tarik ke kiri. Kita himpitkan dengan si titik yang atau apa? Titik dry bulb-nya. Ketemunya di sini ya. Nah, terus ditanyain apa? Ditanyakan RH dan wet bulb. RH itu kan berarti yang melengkung ini ya, ini RH, ini RH, ini RH dan seterusnya. Nah, berarti yang menghimpit dia si titik yang ada di sini nih, itu berarti di antara ini kan dia titiknya di sini nih. Berarti kan kalau ditarik kan gini nih, ya kan? Nah, kalau ditarik kan gini. Berarti RH-nya itu di antara ini 30, ini 30, 40, 50, 60 ini ya. Ini 60 dan 70. Berarti di tengahnya ada 65. Ya, berarti di sini RH-nya 65. RH sama dengan 65%. Ya, 65%. Kemudian wet bulb-nya, wet bulb itu berarti ditarik ke atas ya, ditarik ke atas yang berhimpitan, berarti ke sini, dari sini ke atas. Oh, ini ketemu di sini. Nah, ini adalah wet bulb. Wet bulb-nya di antara berapa ini ya? Ini 20, ini 25. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 22. Ya, di sini 22. Wet bulb-nya 22 derajat Celcius. Wet bulb-nya 22 derajat Celcius. Oke, jadi ini jawaban-jawaban dari soal tersebut. Tadi yang nomor 1 jawabannya ini. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan kalian kerjakan ya. Ini problemsnya itu halaman berapa tadi? Di bagian bawah. Nah, ini dari halaman 589 ya, 589, 590. Kalian coba belajar deh dari mulai nomor berapa itu? Nomor 95, 92 atau nomor-nomor yang belum saya bahas di video ini. Silahkan
belajar, latihan terus, kalian pasti bisa. Ya, sampai sekian dulu ya video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.